Halo trader, selamat datang di episode penutup dari seri Kotakasu. Ini adalah episode endgame, episode terakhir kita. Kalau kamu merasa materi kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk pesan ebook sistem trading Kotakasu yang super lengkap. Linknya ada di deskripsi. Ya, yuk kita mulai. Selama ini kita sering banget dengar istilah belajar trading. Tapi untuk trader dewasa, trading itu bukan lagi sekadar belajar. Trading adalah cara hidup. Pasar saham itu dinamis. Dia akan selalu berubah. Kadang naik, kadang turun, kadang sideways. Satu-satunya yang harus stabil di tengah ketidakpastian itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita. Kita nggak bisa mengontrol market, tapi kita bisa 100% mengontrol cara kita merespons market. Inilah mentalitas seorang trader yang bertahan lama. Baik, mari kita review perjalanan kita selama beberapa season terakhir. Ini adalah rangkuman dari semua yang sudah kita pelajari, pilar-pilar utama sistem trading Kotakasu. Pertama, kita belajar cara membaca bandar atau market maker. Kita sudah paham bahwa di balik setiap pergerakan harga, ada kekuatan besar yang mengendalikannya. Dengan analisis bandarmologi, kita tidak lagi buta, tapi bisa mengikuti jejak mereka. Kita jadi tahu kapan mereka mulai akumulasi, kapan mereka distribusi, dan ini memberi kita keuntungan besar dalam mengambil keputusan. Ingat, jangan pernah melawan bandar. Ikuti saja arusnya. Kedua, mengelola risiko. Ini mungkin adalah pilar terpenting dalam trading. Kita sudah belajar cara menentukan stop loss yang logis, bukan asal-asalan. Kita juga belajar tentang position sizing, cara mengatur seberapa besar modal yang kita risikokan di setiap trade. Tanpa manajemen risiko yang baik, sebagus apapun analisis kita, akun kita pasti akan hancur cepat atau lambat. Trading itu maraton, bukan sprint. Jaga modal kita baik-baik, karena modal adalah nyawa kita di market. Ketiga, entry yang presisi. Setelah tahu arah bandar dan sudah siap dengan manajemen risiko, kita butuh titik masuk yang tepat. Kita sudah belajar berbagai macam setup, mulai dari breakout, pullback, sampai reversal. Kita manfaatkan support dan resistance, indikator, dan price action untuk menemukan momen terbaik buat masuk. Entry yang presisi itu bukan cuma soal dapat harga murah, tapi juga soal mendapatkan momentum yang tepat sehingga potensi profit kita maksimal dan risikonya minimal. Keempat, exit yang disiplin. Masuk itu gampang, yang susah itu keluarnya. Kita sudah belajar kapan harus take profit dan kapan harus cut loss tanpa ragu-ragu. Banyak trader gagal bukan karena salah analisis, tapi karena emosi saat harus exit. Mereka serakah saat profit, berharap harga naik terus. Dan mereka takut saat rugi, berharap harga akan berbalik arah. Padahal, kita harus punya rencana exit yang jelas sejak awal dan patuh pada rencana itu. Apapun yang terjadi, disiplin adalah kunci. Kelima, portfolio yang sehat. Seorang trader profesional tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Kita sudah belajar pentingnya diversifikasi. Bukan asal sebar uang, tapi diversifikasi yang cerdas ke beberapa saham dengan sektor dan karakteristik yang berbeda. Ini membantu kita mengurangi risiko dan menjaga kestabilan return portfolio kita secara keseluruhan. Portfolio yang sehat itu seperti tim sepak bola yang solid. Setiap pemain punya perannya masing-masing untuk mencapai kemenangan. Dan yang terakhir, keenam, adalah sistem yang konsisten. Semua pilar tadi baca bandar, kelola risiko, entry presisi, exit disiplin, dan portfolio sehat harus dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu sistem trading. Sistem inilah yang akan menjadi panduan kita dalam setiap kondisi market. Kita harus konsisten menjalankan sistem ini, tidak ganti-ganti strategi setiap kali rugi. Kepercayaan pada sistem yang sudah teruji adalah fondasi dari trading yang sukses dan berkelanjutan. Sekarang kita sampai di bagian penutup. Pesan terbesar yang ingin saya sampaikan di episode endgame ini adalah, trading saham itu bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Lupakan semua mimpi muluk itu. Trading saham adalah tentang bertahan hidup di market. Bertahan cukup lama sampai keajaiban compounding benar-benar bekerja untuk kita. Bayangkan ini, tujuan utama kamu bukanlah profit besar dalam sebulan atau setahun. Tujuan utama kamu adalah memastikan bahwa 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kamu masih ada di market. Kamu masih trading, dengan modal yang bertumbuh secara perlahan tapi pasti. Kalau kamu bisa mencapai itu, kamu sudah menang. Kamu sudah mengalahkan 90% lebih orang yang terjun ke dunia trading dan gagal. Perjalanan ini panjang dan tidak akan pernah mudah.
Akan ada masa-masa sulit, akan ada kerugian, akan ada keraguan. Tapi dengan sistem yang solid, mental yang kuat, dan tujuan jangka panjang yang jelas, kamu pasti bisa melewatinya. Jangan pernah berhenti belajar, terus asah kemampuanmu, dan yang terpenting, nikmati prosesnya. Terima kasih sudah mengikuti Seriko Takasu dari awal sampai akhir. Semoga semua yang kita pelajari bersama bisa menjadi bekal berharga untuk perjalanan trading kamu. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sukses selalu, dan happy trading!